Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Saya Syarif bersama dengan empat rekan ASN dari berbagai bidang. Hari ini kita akan berdiskusi tentang tantangan kebangsaan masa kini dengan tema konflik kepentingan dalam dunia ASN. Mari perkenalkan diri kita. Pertama, Rifki. Pagi semuanya, saya Rifki, ASN yang bekerja di bagian administrasi. Masih banyak belajar tentang seluk-beluk dunia kepegawaian. Halo, saya Syakur. Saya sebagai seorang ASN, saat ini sebagai auditor internal, sehari-hari bersinggungan dengan isu-isu kepatuhan dan integritas. Halo, saya Ilmi di sini. Saya di front office di pelayanan publik, jadi setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat, sering melihat ekspektasi versus realitas pelayanan kita. Halo, selamat pagi. Saya Edo, ASN di bagian keuangan, sudah mulai bekerja selama kurang lebih 2 tahun di bagian pengelolaan pengadaan barang jasa dan melihat langsung bagaimana setiap rupiah negara seharusnya digunakan. Perfect. Mari kita mulai diskusi ini dengan jujur dan terbuka. Mas Rifki, sebagai ASN muda, konflik kepentingan seperti apa yang pernah Mas hadapi? Jujur, Mas Syarif, di awal karir saya pernah dilema saat vendor yang menawarkan kemudahan untuk mempercepat proses administrasi. Katanya cukup makan siang bareng dan prosesnya bisa diprioritaskan. Saat itu saya bingung, ini normal atau tidak ya? Nah, itu tipikal dilema ASN muda. Mas Ilmi, pengalaman di pelayanan publik, Wah, kalau di counter pelayanan tekanannya beda lagi. Ada masyarakat punya komplain, kenapa tetangganya bisa lebih cepat dapat surat tertentu. Terus ada juga yang menyindir. Ibu, kalau ada terima kasih khusus, bisa dipercepat nggak? saya kadang kasihan sama mereka yang butuh urgent. Tapi kalau saya beda-bedain pelayanan, berarti saya tidak adil pada yang lain. Mas Yakur, sebagai auditor, pasti sering nemuin kasus. Betul, Pak Syarif. Yang paling challenging ini ketika audit di unit kepala bagiannya adalah senior saya dulu. Secara personal, dia mentor yang baik, tapi ketika audit, saya menemukan beberapa irregularitas dalam pengelolaan asetnya. Dilema banget, apakah harus melaporkan atau coba diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Kalau Mas Edo, dari sisi pengelola pengadaan barang jasa, Iya, Mas Arif, saya juga pernah diminta untuk fleksibel dalam pengelolaan pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai peruntukan. Alasannya untuk kebaikan bersama dan yang penting output tercapai. Tapi kan aturan penggunaan APBN itu jelas banget. Saya dilema antara loyalitas pada atasan atau compliance pada peraturan. Iya. dari sharing pengalaman tadi, kelihatan bahwa konflik kepentingan itu tidak melulu soal uang, bisa soal loyalty, relationship, bahkan empati yang berlebihan. Sekarang, bagaimana menurut rekan-rekan konflik kepentingan ini berdampak pada kebangsaan kita? Menurut saya, setiap kali kita kompromikan integritas, sekecil apapun, kita merusak kepercayaan masyarakat. Di kantor, saya sering dengar komentar seperti ini. PNS mah gitu-gitu aja, atau pemerintah tidak bisa dipercaya lah, apalah. Itu sakit banget sih dengerin. Betul Mas Ilmi, generasi muda seperti saya kan join ASN karena ingin mengabdi pada negara. Tapi kalau kita lihat senior-senior yang korupsi dan abuse of power, kadang bikin down dan questioning apakah betul saya berada di jalan yang benar. From audit perspektif, saya melihat bahwa setiap pelanggaran kecil kalau diabaikan akan snowball jadi masalah besar. Yang awalnya cuma 10 juta dalam 3 tahun bisa jadi 100 juta. Yang mulai dari gratifikasi kecil akhirnya jadi korupsi berjamaah. Iya, yang saya lihat setiap kali anggaran disalahgunakan meskipun untuk kebaikan, itu adalah mencuri hak rakyat. Uang pajak yang dikumpulkan susah payah oleh rakyat kita sia-siakan. Itu sama dengan mengkhianati kepercayaan 270 juta rakyat Indonesia.
Mantap. Dan kalau kepercayaan rusak, persatuan pun juga akan terancam. Rakyat mulai skeptis dengan pemerintah, muncul naratif us versus them. Padahal kita ini ASN, bukan penguasa. Iya Pak, dan yang ironis, kita yang seharusnya jadi role model justru kadang jadi bad example, example buruk lah. Anak-anak muda zaman sekarang dianggap apatis dengan dunia public service. Oke, sekarang pada pertanyaan inti. Bagaimana kita mengatasi ini? Mari sharing strategi masing-masing. Buat saya, yang paling membantu itu punya senior yang jelas nilai-nilainya. Senior yang bisa dikonsultasi ketika menghadapi gray area. Plus, saya bergabung dengan komunitas ASN muda yang saling remind tentang integritas. Saya selalu apply prinsip how will I feel if this is published in newspaper. Kalau saya malu ketika tindakan saya dipublish, berarti ada yang salah. Plus, saya selalu dokumentasikan setiap keputusan penting dengan reasoning yang jelas. Di pelayanan publik, saya bikin SOP yang sangat jelas dan visible untuk masyarakat. Jadi tidak ada ruang untuk interpretasi kreatif. Semua proses transparan, semua orang diperlakukan sama. Kalau ada yang minta pengecualian, saya tujukan ke SOP aja sih. Iya, untuk proses pengadaan saya strict banget dengan 4S Principle. Setiap proses pengadaan, baik itu barang maupun jasa, harus ada yang verify. Saya juga rutin untuk update knowledge tentang peraturan pengelola pengadaan barang atau jasa yang terbaru. Knowledge is power. Kalau kita tahu aturannya, kita nggak mudah dimanipulasi. Strategi bagus. Yang saya tambahkan, kita perlu shift mindset dari gimana caranya tidak ketahuan, menjadi gimana caranya lebih akuntabel. Kita harus ingat bahwa setiap tindakan kita represent negara Indonesia. Oh iya, satu lagi, whistleblowing system harus diperkuat. Kita perlu safe space untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut retaliation atau balas dendam seperti itu. Betul, dan leadership komitmen juga penting. Kalau atasannya memberikan good example, bawahan akan mengikuti. Ya, sistem reward dan punishment juga harus clear. Yang berintegritas harus diapresiasi, yang melanggar harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Yang tidak kalah penting, public engagement. Kita libatkan masyarakat dalam monitoring kinerja kita. Mereka punya hak untuk tahu dan mengawasi kinerja kita. Sebelum kita tutup, mari kita nyatakan komitmen masing-masing untuk Indonesia yang lebih berintegritas. Mas Rifki mungkin? Saya berkomitmen untuk terus belajar. Tidak pernah merasa sudah tahu segalanya, dan berani bertanya ketika ada yang tidak jelas. Integrity is not negotiable. Saya akan terus objektif dalam setiap audit, tanpa memandang siapa yang diaudit. Professional excellence dengan hati nurani yang bersih. Saya berjanji memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan berkualitas. Ya, setiap rupiah negara dari proses pengadaan barang dan jasa akan saya kelola dengan penuh tanggung jawab. Seolah-olah itu uang rakyat yang menitipkannya kepada saya. Dan saya berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas, memberi teladan yang baik, dan tidak pernah toleran terhadap pelanggaran. Teman-teman pendengar, ini bukan hanya komitmen kami berlima. Ini adalah ajakan untuk seluruh ASN Indonesia. Konflik kepentingan adalah tantangan kebangsaan yang nyata. Tapi, seperti yang kita diskusikan hari ini bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mari kita buktikan bahwa ASN Indonesia adalah garda terdepan dalam membangun negeri yang berintegritas, melayani dengan hati, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Terima kasih telah menyimak. Mari bersama membangun Indonesia yang lebih baik.